Ya. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u al-imanu kulluh, au kama qala Nabi. Jadi Nabi pernah bersabda suatu ketika, yang namanya malu itu adalah iman secara keseluruhan. Itu Nabi kadang memberikan definisi itu, menyebutkan sebagian untuk bermaksud secara keseluruhan. Bukan berarti bahwa yang lain-lain itu tidak penting. Sama seperti gini, al-hajju Arafah, haji adalah wukuf di Arafah. Mosok nggak balang jumroh, mosok nggak tawaf kudum, mosok nggak tawaf ifadah, enggak. Cuma Nabi menyebutkan dengan mu'dhamul amri, perkara besarnya haji itu adalah wukuf di Arafah. Sama dengan kalau dibilang al-haya al-imanu kulluh, iman adalah malu, atau malu adalah iman secara keseluruhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu ya wailana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsihi, inna min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta, atau kama qala Rasulullah, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu nabil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama alhamdulillah dan mohon maaf terlambat karena situasi kendala teknis. Ya, macetnya biasalah macet. Saya kebetulan berangkat dari pondok, dari Cariu, berangkat jam 4 kurang tadi. Nah, sepanjang jalan Cikarang Cibarusahnya agak merayap, kemudian pas naik tolnya juga merayap lagi, pas keluar tolnya bukan merayap, macet. Ala kulli hal, alhamdulillah. Mohon maaf kalau sudah menunggu, tapi alhamdulillah ada Ustaz Taufik. Jazakumullah ahsanal jaza fid dunya wal akhirah. Yang kami hormati segenap jemaah dan para sesepuh, bini sepuh, ketua RW, ketua RT, ketua majelis taklim, bapak-bapak dan ibu-ibu, dan khususnya kepada ketua DKM Bapak Haji Burhan. Insyaallah kita akan melanjutkan taklim kita, hadis yang kedua dari kitab Al-Jami'us Shaghir. Hadis yang kemarin, ati babal jannah fa astaftihu wa qila man anta, qala Muhammad, qala bika umirtu alla aftaha di ahadin qablak. Ya, tentang baginda Nabi yang datang mengetuk pintu surga. Mudah-mudahan kita di belakangnya. Amin ya rabbal alamin. Masuk surga kan enggak sendirian. Wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, ya, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Jadi masuk surga itu wa man sholaha min abaihim, bersama yang soleh dari kalangan nenek moyang kita, wa azwajihim, istri kita. Ya, berarti kalau istri, ya ada istri yang soleh, ada istri yang enggak soleh. Yang ikut kita ke surga yang mana? Yang soleh. Makanya kalau punyanya cuma satu-satunya bikin soleh haji. Ya, udah satu kagak soleh lagi rugi banget. Kalau 3 masih lumayan, ada pilihan, probabilitasnya masih ada kemungkinan. Nah, gitu ya. Ini udah satu enggak solehah. Aduh, ampun dah. Saya kadang suka guyon gini sama kiai, sama para ustadz, para sahabat itu ya, udah punya istri banyak masih punya hamba sahaya. Udah punya istri apa? Banyak masih punya hamba sahaya. Kita ini udah nggak punya hamba sahaya, bini cuma satu, maka satu-satunya ini harus ke surga. Gitu maksudnya. Satu-satunya harus ke surga. Jadi waman sholaha min abaihim wa azwajihim,
Kita masuk surga bersama orang tua kita, nenek moyang kita, ya. Wazwajihim, istri atau pasangan hidup kita, baik suami maupun istri. Wadzurriyatihim, dan anak keturunan kita. Ya, jadi nggak sendirian insyaallah. Jangan mau masuk surga sendirian. Maka kalau ke masjid diajaklah anak, punya anak laki diajak, biar nggak sendirian ke surganya. Kalau punya tetangga, janjian aja dah sama tetangga yang udah akrab mah. Ji, maaf ya kalau jam 4 ini pagar rumah lu gue godrak-godrak. Ya, jangan teriak maling-maling. Tuh gua bangunin. Ya. Enggak perlu kali udah ada alarm. Alah, alarm. Ya alarm, kesiangan mah kesiangan. Buatlah kesepakatan hidup bertetangga itu menjadi bukan cuma tetangga di dunia, tapi juga tetangga di surga. Ya, sama teman begitu Ji. Kalau gua mati duluan, lu yang masukin gua ke liang lahat ya. Nah, jangan lupa tiap pada maghrib lu bacain Fatihah buat gua. Ya udah, ya duluan aja siapa yang paling duluan di antara kita gitu. Begitu loh, pakai bahasa akhirat. Sama bini juga gitu, maafin ya Neng ya, ma abang sampai sekarang hidup masih dikontrakin aja. Orang lain mah ya Covid begini pada meningkat, penghasilannya kayak anggota dewan pada naik penghasilannya. Pejabat-pejabat, gubernur, presiden pada naik penghasilannya gara-gara Covid. PCR juga Neng, bayangin PCR Neng dari tadinya 2 juta sekarang sampai 275. Itu lebihannya udah berapa coba Neng kalau dihitung tuh. Ya, tiap nyolok hidung orang ya 2 juta, nyolok hidung orang 2 juta, hampir setahun tuh. Colok lagi belakangan jadi 1,5 juta, belakangan jadi 500.000. Sekarang udah nggak ada korongnya lagi tuh, udah nggak ada upilnya, udah nggak ada tai hidungnya, masih dicolok lagi, masih ada harganya 275, bener nggak? Masih ada harganya berapa ya? 275. Iya, orang Neng dari bisnis PCR aja Neng udah segitu. Belum lagi kalau bisnis positif di rumah sakit Covid itu kan udah ketahuan 275 juta Neng. Abang mah ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ya udah rumah masih ngontrak, udah ngontrak bocor, udah ngontrak belum kebayar. Udah gitu dipecat Mas Pion Neng, ya Allah. Tapi abang teh kan Neng biar kata begini hidupnya belangsak kita. Sekedar pengen makan enak aja nunggu maulid. Alhamdulillah di At-Taqwa udah. Ya, nunggu maulid, Masya Allah, pengen sarung baru, nunggu Idul Adha, Idul Fitri, pengen daging agak banyakan, nunggu Idul Adha. Itu pun kalau pas kebagian kupon. Tapi dari sini mah ke tempat saya nyampe baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari sini nyampe loh Pak, biar kata saya nggak pernah ke sini juga ada aja. Kepala baik mah gitu, ada lah. Datang buat bikin girang bocah-bocah pondok. Jamaah yang dimuliakan Allah, tapi bilang kita sama istri, tapi komitmen abang Neng, biar kata abang belangsak Neng diajak hidup belangsak sama abang. Ya, di akhirat mah biar kata 1000 tahun kita jalan bareng nyebrang Siratal Mustaqim dan abang kagak bakal lepasin tangan Neng sampai ke surga. Gitu. Bikin komitmen yang begitu sama bini. Abang nggak dicium 8 kali tangan kita. Bang, Masya Allah, Masya Allah, Bang, Masya Allah. Gitu. Ya. Iya, kita ngumpul di masjid begini, repot-repot gelap-gelap kita ngaji, padahal mau nggak ikut ngaji juga nggak kelihatan, di absen kagak kan? Mana ada DKM ngabsen kalau mau pengajian? Haji Burhan hadir, Taufik hadir, mana ada? Ya, tapi kita datang bukan karena siapa-siapa, apa? Ya, dapat snack kagak antara maghrib dan isya mah kan kagok-kagoknya, ada snack ntar nyelip. Ke bawah takbiratul ihram malah ngeganggu sholat. Akhirnya cukup apa, sebening hatiku seperti airku, kan gitu sudah ya, karena kagok bainal maghribi wal isya. Jadi kita ngarepin apa? Nggak ngarepin apa-apa. Mau baliknya kondang kagak lah, terus ngarepin apa? Ini mah belajar lillahi ta'ala. Ngitung capek mah capek, ngitung kesel mah kesel, ngitung ngantuk mah ngantuk. Di rumah tidur, di sini tidur. Anggun di sini sambil agak ngantuk-ngantuk dikit juga, ya kan? Paling tidak antar isyanya bisa sholat berjamaah. Itu dalam rangka apa? Jadi kita buat komitmen-komitmen keakhiratan. Makanya orang beriman tuh
Di antara tanda imannya wabil akhirati hum yuqinun, yakin terhadap kehidupan akhirat. Yakin, kudu yakin. Gitu loh. Yakinnya kepada apa? Kepada akhirat. Anda dunia mah bakal ditinggalin sebentar lagi, mau siapapun presidennya tetap aja kiamat, bener. Dunia mah siapapun kiainya tetap aja kiamat. Tetap aja kiamat, nggak bakalan. Sudah ketentuannya memang diciptakan untuk dihancurkan, sebagaimana kita dilahirkan untuk dimatikan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita acara begini-begini ini taklim. Nah, acara taklim ini lebih gede dibandingkan dengan acara sholat sunat. Sehingga kalau kita mau ngaji terus ada mau sholat sunat, tapi pengajian udah dimulai, nggak usah sholat sunat, ngaji aja. Gitu loh, sampai begitu, saking tingginya pahala taklim itu. Masjid direhab, nah, ada bekas karpetnya, ada bekas tehelnya, bingung buangnya, mau diganti sama yang baru, ditumpuk sayang, dibongkar dibuang kemana. Kata para fuqaha, kalau mau dilempar, lempar ke masjid lagi. Nah, kalau paling tidak jatuh-jatuhnya lempar ke musola. Apa bedanya masjid sama musola? Kalau musola maka gak dipakai Jumat, kalau masjid dipakai Jumat. Tapi kalau ada dua pilihan, mending ke musola apa ke pesantren, lempar ke pesantren. Kenapa? Karena derajat ngaji lebih tinggi daripada sholat, daripada ibadah. Sholat nggak sah kalau nggak ngaji. Sholat nggak sah kalau nggak ngaji. Coba kalau sholat takbiratul ihramnya kayak Nikita Mirzani, fardal maghribi sambil guyon-guyon, masa sah? Masa sah sholat begitu itu? Ya tapi pantas aja nih kita Mirzani mau begitu-begitu juga pantas. Kadang-kadang pakai jilbab, kadang-kadang kagak. Ya kan? Bener nggak? Lah iya, kecuali kalau dinikahi sama ketua DKM kita, kali insya Allah pakai cadar langsung itu. Pakai apa? Jadi bawa sini, jadi bawa cadar. Ini pakai speaker luar ya? Waduh, bahaya ini, kedengeran sampai rumah ini urusannya. Artinya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pengajian, taklim, madrasah itu lebih tinggi derajatnya daripada sekedar tempat ibadah. Karena tempat ibadah tidak sah kalau kita kagak pakai ilmu. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa kita penting ngaji? Ini kaitannya sama hadis kedua yang mau kita bahas. Hadis pertama tadi tentang Rasul mengetuk pintu surga. Mudah-mudahan kita harap-harap cemas nunggu di belakangnya. Jelek-jelek begini kita umat Nabi Muhammad, Allahu Akbar. Kayak begini juga ini kita orang at-taqwa ini, orang Gramapuri ini umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan ada di belakangnya. Ya umat no dipika melang ku Kangjeng Nabi. Dipika melang, ngerti dipika melang gitu. Ya, sama Nabi itu disayang-sayang gitu loh. Kayak kita punya anak bontot, sementara umur kita sudah 60 lebih. Tong kayaknya. Pas SMA, abah kayaknya udah nggak ada. Pas lu mau nikah, kayaknya abah udah kemana tahu. Itu kan perasaan kita kayak gimana gitu, ngebayangin bocah bontot, anak bontot. Ya, yang begitu dia gede, kita mungkin udah ke alam lain gitu. Nah, kira-kira kayaknya Nabi itu perasaannya lebih dari itu kepada umatnya itu. Ya, bakal ada datang umatku dari arah yang tidak terduga. Bakal datang umatku yang jadi umatku nggak pernah ngelihat aku, nggak pernah ngelihat sahabat. Boro-boro ngerti bahasa Arab, boro-boro ngerti bahasa Iqra, baru jadi 3 udah pre. Baru jadi 3 udah pre, ada aja masalahnya itu. Ya, libur dulu Ji, katanya libur. Sementara Covid tidak boleh ada kerumunan. Iqra baru jadi 3 udah 2 tahun yang lalu. Kenapa? Karena nggak boleh berkerumun. Kalau pengajian online, masya Allah banyak kan lihat WA-nya daripada pengajian dan lain sebagainya. Tapi segini-gini juga umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat apa kita ngaji begini? Biar satu frekuensi sama Nabi, itu yang pertama. Biar kata hidup di 2021 kita satu frekuensi sama Nabi. Kita bacain kitabnya Jalaluddin As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti Al-Jami' As-Saghir. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, seolah-olah kita sedang mondok ke tempat beliau, sedang ngaji kepada beliau. Itulah istimewanya pengajian itu.
Ya, kan hidup ini persoalan frekuensi, persoalan gelombang. Biar kita ada di pucuk dunia juga, kalau frekuensi sama Nabi nyambung aja. Biar kata di Mekah juga kayak Abu Jahal, nggak frekuensi, nggak dianggap ada sama Nabi, nggak dianggap ada. Kita sering nggak dengar orang yang bilang begini, ya kalau mau pergi haji, nih mau pergi umroh, Ji, jangan lupa ya panggilin kita di sono, jangan lupa ya doain kita di sono, Ji ya. Ntar kalau pas lagi wukuf jangan lupa lu ingat sama gua, panggil nama gua. Bagusnya, ya bagus aja mendoakan fi dhahril ghaib, mendoakan saudara kita tanpa sepengetahuan dia, itu bagus. Tapi yang dipanggil kudu frekuensi, yang gelombangnya beda. Yang di sono lagi nangis di Arafah, kita sini di Gardu lagi gapleh, lah gua nggak nyambung frekuensinya. Frekuensinya kudu nyambung. Kira-kira pas di sono lagi pada wukuf di Arafah, puasa kayak tahun kali maji pas wukuf di Arafah mah, biar frekuensinya sama gitu loh, biar frekuensinya sama. Nah kita ini biar sudah terharang 15 abad sama Kangjeng Nabi, 15 abad sama sahabat, berabad sama Imam Ghazali, berabad sama Syekh Abdul Qadir Jailani, berabad sama Imam Syafi'i. Tapi jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita di forum pengajian begini, kita lagi satu frekuensi itu dengan mereka. Ya, satu frekuensi dengan mereka. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Karena kita juga niru-niru mereka, kita dianggap seperti mereka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, menyambungkan frekuensi. Ya, kita punya alatnya tapi nggak kita nyalain, atau nyala tapi nggak ada kuotanya, nggak nyambung. Nggak nyambung, harus di-onin, terus kuotanya ada, biar kata ketengan juga kudu ada tuh kuotanya, sehingga ketika zoom, istilahnya begitu, nyambung kita, nyambung semua. Kemudian yang kedua, ayat yang pertama turun itu Iqra. Iqra itu simbol ilmu. Maknanya apa? Umat ini akan maju dengan ilmu, umat ini akan mundur dengan ilmu. Ibadah kita jadi bagus karena ilmu, ibadah kita jadi jelek karena ilmu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ini unik, ini Imam Jalaluddin As-Suyuti unik menempatkan hadis itu. Saya juga merenung-renung gitu. Kalau di Bukhari itu ada Imam Bulqaini. Imam Bulqaini itu menjelaskan kenapa hadis ini ditaruh pertama sama Imam Bukhari, kenapa yang ini kedua, kenapa ini yang ketiga, dan kenapa ini terakhir. Itu ada penjelasannya itu. Ya, kalau dalam Sahih Bukhari dalam syarah-syarahnya. Kemudian kalau kita lihat urut-urutan hadis yang dimuat oleh Imam Jalaluddin ini, yang pertama hadis tentang surga. Yang tadi itu, aku datang ke pintu surga dan kekutuk. Hadis keduanya tentang malu. Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula. Di antara temuan manusia dari percakapan, dari perkataan para nabi yang dulu. Artinya kalau ada istilah pusaka, ada istilah apa? Pusaka. Kalau istilah ada resep rahasia gitu. Kan begitu ya? Ada istilah resep rahasia. Saya dulu pernah haji sama orang yang punya restoran nguling di Jawa Timur. Keluarga itu. Sampai ada salah satu besannya itu meninggal, saya nguburin di Madinah. Itu ajibnya dia itu kalau punya resep itu dibagi-bagiin aja. Ustaz Taufik minta, Ji gimana sih? Numpang kaya dong katanya, bagi-bagi resepnya, dikasih. Siapapun yang minta dikasih sama dia. Asal minta jamaah itu resep rawon dikasih sama dia. Restorannya udah puluhan. Saya kan gitu jadi aneh. Ji, ini kan resep rahasia. Kenapa seenaknya aja dikasih sama orang? Apa jawab dia? Kalau resepnya mah ana bagi-bagiin Ustaz, cuma tangannya nggak bakalan ana pinjemin. Apa? Resepnya ana bagi-bagiin, tapi kalau tangannya mah nggak bakalan ana pinjemin. Oh begitu rupanya. Maaf ya, ini berbicara tentang resep rahasia. Ada resep rahasia yang ditemukan dan ini merupakan kalimat pusakanya seluruh nabi. Kira-kira begitulah penjelasan, ilustrasinya pakai resep tadi itu. Jadi kalau kita pengen tahu kalimat rahasia pegangan seluruh nabi, seluruh rasul, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula. Apa itu? Idza lam tastahi fasna ma syi'ta.
Idza apabila lam tastahi, engkau tidak merasa malu, fasna, maka berbuatlah masyita, sakarepmu. Kalau kamu sudah tidak punya rasa malu lagi, berbuatlah sakarepmu. Wis, nggak usah tanggung-tanggung. Itu istilahnya. Apa maknanya kira-kira? Yang pertama, saya itu menghubungkan dengan hadis pertamanya. Hadis pertamanya itu tentang masuk surga. Kok hadis keduanya tentang malu? Jangan-jangan orang yang nggak punya rasa malu nggak masuk apa? Nggak masuk surga. Karena faktanya memang kita, aduh, lu nggak jalan lagi sekarang. Kayaknya lu nggak pernah bisa diajak sekarang, malu insaf ya? Enggak, Ji. Kenapa? Malu, gue udah punya cucu sekarang. Gara-gara merasa malu sudah punya cucu, nggak mau lagi keluyuran malam. Malu sama siapa katanya? Malu sama cucu. Ji, nongkrong apa sekali-kali, Ji? Kayak dulu-dulu. Aduh, lu sekarang udah gamisan mulu tiap hari begitu, lu kayak orang Arab aja. Nggak sekalian aja lu ke pasar pakai gamis begitu, biar orang cium tangan semua, nyari pengasihan. Kenapa sih? Anak gua udah pada nikah, udah tua gua, malu gua. Ada istilah apa? Malu. Nggak ngaji lu, Ci? Ngaji lah, tumben. Malu, rumah gua deket banget sama masjid. Rumah gua deket banget sama apa? Sama masjid. Masya Allah, azan aja gua paling bangun duluan. Ya, kenapa? Malu itu bisa membuat macam-macam, Masya Allah. Saya pernah ceramah Pak di Aceh, di tahanan. Dalam ceramah itu saya sampaikan begini, ya, yang saya sampaikan waktu itu, saya bilang kalau pelacur sama koruptor, saya lebih respect sama pelacur daripada sama koruptor, gitu. Ya, Isa ya, ya, Isa kan? Ya, tambahin dikit aja ya. Kagok lah, itu gantiin yang tadi hilang. Tambahin 10 menit boleh Pak? Nah, habis itu kemudian qomat, kemudian kita sholat. Ya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya bilang begitu. Saya lebih respect sama pelacur daripada sama koruptor. Alasannya apa? Pelacur itu kalau ketangkep, pelacur online, pelacur offline, begitu ketangkep, itu mereka begini, digiring ke baris krim itu pada begini, malu. Karena malu berarti sama begini nih. Tapi koruptor kalau digiring ke KPK itu begini. Kalau pakai pertimbangan hadis yang ini, kayaknya pelacur lebih mudah masuk surga daripada koruptor. Hah? Kenapa? Karena yang satu malu dengan perbuatan dosanya, yang satu bangga, dadah begini. Ajib tuh. Habis selesai ceramah, saya tidak tahu kalau yang ikut dengerin pengajian itu ada bupati ketangkep gara-gara korupsi. Pantas bajunya beda sendiri gitu dibandingkan yang lain. Artinya orang kaya mah kan biar kata udah belangsak juga tetap aja bajunya kan bekas kaya yang dia pakai, ya kan? Ya, bajunya tetap baju bekas kaya. Selesai dia, Pak Ustadz saya mau bicara sebentar. Oh silakan Pak. Dia ngangkat tangan sampai gemeter begini. Saya pikir mau mukul, nggak bakalan lah kalau mukul mah. Demi Allah, demi Allah, demi Allah, sepeser pun saya tidak makan duit korupsi saya. Lah saya orang Jawa nggak ngerti sih dia siapa, dia koruptor apa bukan nggak tahu saya. Ya, saya dimanfaatkan orang, saya tidak makan duit yang dituduhkan itu. Saya juga udah mau pulang, dia nyetop di jalan. Ya teman-teman belum jelaskan ini siapa, cuma saya pakai kalimat itu aja. Saya bilang, Pak, kalau Bapak tidak menemukan keadilan di pengadilan dunia, selamat datang, sampai jumpa di pengadilan akhirat. Ini kalimat itu yang saya sampaikan. Masih ada akhirat Pak, kalau nggak pulas di dunia masih ada akhirat. Bapak ngomong ke saya percuma juga, nggak bakalan sampai juga. Saya juga suka pengajian dulu di KPK, tapi nggak mungkin juga saya intervensi. Ya sudah, begitu keluar, kemudian yang ngantar pengajian saya bilang, itu mantan bupati itu katanya. Oh pantas. Tapi yang saya mau garis bawahi dalam konteks hadis yang sedang kita bahas itu adalah malunya itu loh. Malunya itu loh.
Jangan-jangan memang sekarang ini yang sedang krisis itu salah satunya krisis akhlak, orang kehilangan rasa malu. Orang kehilangan rasa malu. Makanya sampai Nabi katakan, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Lu kalau sudah nggak punya malu, masa akarmu hidup? Terserah kamu. Dari Jepang mah kalau baru ketahuan akan tersangka korupsi aja udah berhenti, mengundurkan diri. Orang Jepang tuh terkenal rasa malunya sangat tinggi, sampai ketika Perang Dunia Kedua itu mungkin tentara Jepang yang mati gara-gara harakiri bisa jadi mungkin sepertiganya dibandingkan dengan tentara Jepang yang mati gara-gara peperangan. Kenapa? Tidak kuat menanggung malu kepada kaisar, tidak sanggup mempertahankan kehormatan bangsa Jepang, mereka kemudian melakukan harakiri. Kita mah menteri udah mau macem-macem pak, dikongkon mundur, tetap aja gelem. Ini jangan-jangan kita ini sedang krisis rasa malu. Makanya kalau sampai temuan KPK muncul ke permukaan yang menyebutkan bahwa 86% koruptor yang tertangkap itu alumni perguruan tinggi. Maaf, 86% itu alumni perguruan tinggi, dan 100%-nya itu ada hubungan dengan kekuasaan. Ada hubungan sama apa? Ada hubungan dengan kekuasaan. Memang ada peluang dan kesempatan untuk melakukan itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tidak ada rasa malu lagi, terus apa bedanya kita dengan hayawan? Apa bedanya kita dengan binatang? Ya. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u al-imanu kullu au kama qala Nabi. Jadi Nabi pernah bersabda suatu ketika, yang namanya malu itu adalah iman secara keseluruhan. Itu Nabi kadang memberikan definisi itu, menyebutkan sebagian untuk bermaksud secara keseluruhan. Bukan berarti bahwa yang lain-lain itu tidak penting. Sama seperti gini, al-hajju Arafah, haji adalah wukuf di Arafah. Mosok nggak balang jumroh, mosok nggak tawaf kudum, mosok nggak tawaf ifadah, enggak. Cuma Nabi menyebutkan dengan mu'dhamul amri, perkara besarnya haji itu adalah wukuf di Arafah. Sama dengan kalau dibilang al-haya al-imanu kulluh, iman adalah malu, atau malu adalah iman secara keseluruhan. Maksudnya apa? Ya berarti iman itu gede-gedenya adalah malu, perasaan al-haya itu, perasaan malu itu. Dan baginda Nabi SAW itu dalam salah satu sifatnya disebutkan, baginda Nabi itu orang yang sangat pemalu. Baginda Nabi itu orang yang sangat pemalu, bahkan lebih pemalu dibandingkan perempuan yang dipingit. Apa itu perempuan yang dipingit? Saya kasih sebuah kisah. Saya haji pernah, umroh pernah bareng sama seorang Habib dari Solo, Jawa Tengah, namanya Habib Saleh Al-Jufri. Habib Saleh Al-Jufri ini itu teman pesantren sekaligus saudara sepengambilan, satu mertua dengan Habib Munzir Al-Musawa, majelis Rasulullah almarhum. Kata Habib Saleh, anak sama Munzir itu sepengambilan, satu mertua. Anak tinggal di Yaman selama kurang lebih 2 tahun satu rumah sama Habib Munzir. Karena orang Yaman tuh model rumahnya itu rumah gede untuk keluarga besar. Jadi pamannya di situ, bibi di situ, encang-encingnya di situ, kayak begitu. Apa kata beliau? Anak itu gak pernah lihat wajah bininya Munzir, dan Munzir gak pernah lihat wajah bininya anak selama 2 tahun hidup serumah itu. Padahal kamar kami itu, kamar dia sebelah sono, kamar saya sebelah sini. Kita punya kodok masing-masing. Kalau ketukan 2 kali, katakan berarti Habib Soleh. Kalau ketukan 3 kali, berarti Habib Munzir mau lewat. Terus yang di dalam tuh udah siap-siap. Saya bilang, ajib, sampai segitunya Bib. Kayak begitu katanya, sampai segitunya. Saya bilang, terus saya nanya, Bib, emang perempuan-perempuan Yaman itu kayak apa sih budayanya? Artinya agama yang dia pakai sampai udah jadi budaya kan, agama itu jadi kuat kalau sudah jadi tradisi. Ya, orang kan kalau melanggar agama masih happy-happy aja, tapi kalau melanggar tradisi, takut dikucilkan dia. Takut dikucilkan ketika agama sudah jadi tradisi. Nggak salat orang pain-pain aja begitu, tapi begitu nggak sedekah mulut, gitu loh, ya kan?
sedekah mulut, waduh gimana? Karena ada budaya, faktor tradisi. Saya tanya begitu, Ustadz, dia bilang ini, di Yaman itu perempuan yang dipingit, artinya perawan, jangankan kelihatan sama laki-laki, kelihatan sama perempuan yang sudah nikah aja mereka nggak mau. Paham? Jangankan kelihatan sama laki-laki, sekalipun saudaranya, kelihatan sama perempuan yang sudah menikah aja mereka nggak mau, saking malunya. Masih ada yang begitu di tempat kita, Pak? Hah? Ngambil satu ngapa dari Yaman sono? Sampai segitunya. Hah? Sampai segitunya. Ketika kemudian dikatakan bahwa Nabi itu pemalu, lebih malu daripada perempuan yang dipingit. Nah, ini bandingannya, bisa dipahami. Ini komparasinya, bisa dipahami. Jadi perempuan yang betul-betul terjaga kesuciannya di negeri Arab sana, saya tidak katakan Saudi lah. Di Saudi sekarang sudah jadi pramusaji, perempuan itu sudah jadi pelayan toko sekarang. Saya merinding, Pak, pertama kali di toko itu, masuk ke toko ada sesuatu yang saya mau beli untuk istri di rumah gitu. Tiba-tiba kemudian saya pikir dia mau belanja juga, perempuan ini, rupanya penjaga toko. Saya langsung merinding, Masya Allah. Saya bilang, kok jadi begini Saudi? Itu kira-kira 4 tahun yang lalu. Sekarang tambah lebih bebas lagi. Jadi saya tidak menjadikan Saudi sebagai patokan, karena nanti yang baik juga di Saudi, perempuan-perempuan itu masih ada. Ketika dikatakan Nabi lebih pemalu dibandingkan perempuan yang dipingit, maka patokannya adalah kisah yang tadi yang diceritakan oleh Habib Soleh, riwayat tentang Habib Munzir dengan dia, dan juga riwayat tentang betapa pemalunya perempuan-perempuan perawan di Yaman. Seberapa coba Kanjeng Nabi itu? Suatu ketika beliau belum jadi Nabi, beliau belum akan jadi Rasul. Menurut sebagian orang sudah jadi Nabi tapi belum jadi Rasul. Ketika Ka'bah dibangun usia beliau 35. Kalau Nabi jadi Nabi umur 25 berarti sudah jadi Nabi, cuma belum jadi Rasul. Saat Ka'bah dibangun tuh Nabi ikut naikin bata gitu. Habis kebanjiran waktu itu, ikut naikin bata, habis kebakaran, habis kebanjiran. Saat beliau lagi naik, karena angin betisnya tersingkap. Betis itu, Pak, di mazhab manapun betis laki-laki itu bukan aurat. Betis laki-laki itu bukan aurat. Di mazhab apapun bukan. Kalau di mazhab Syafi'i kita sama-sama tahu ma baina surrah war rukbah, antara pusar sama lutut. Pusarnya bukan aurat, lututnya bukan aurat. Cuma kalau pusarnya nggak ketutup, bagian di bawah pusar ketutup. Kalau lututnya nggak ketutup, bagian di atas lutut nggak ketutup. Maka mimba bimala timul wajib illa bi fa wajib, biar sempurna ditutup sekalian pusarnya, ditutup sekalian lututnya. Ini Nabi kelihatan betisnya. Nabi langsung merah padam wajahnya karena malu, turun, dan sejak saat itu nggak pernah mau naik lagi. Sejak saat itu nggak pernah mau naik lagi. Nabi itu ngomongin porno, Pak. Itu nggak pernah bisa ngomong sesuatu yang bau-bau porno, itu nggak pernah bisa itu. Ada seorang sahabat namanya Sayyidina Jabir. Sayyidina Jabir ini menikah, ditanya sama Nabi, ditanya sama siapa? Sama Kanjeng Nabi. Ya, kamu nikah sama gadis apa sama janda? Gitu. Sama gadis sama janda? Janda ya Rasulullah. Mungkin stoknya lagi pas ada janda, Ustaz. Janda ya Rasulullah. Halla bikran tula'ibuhu wal yula'ibuh. Ketika halla bikran tula'ibuha wa tula'ibuk. Kenapa enggak sama gadis biar bisa bercanda-canda gitu loh. Kenapa enggak sama gadis biar bisa bercanda-canda? Kalimatnya itu paling tinggi cuma sampai segitu, enggak diperjelas lagi, enggak diperjelas lagi. Karena Nabi itu karena khuluqul Quran, berakhlaknya seperti Al-Quran, seperti Allah gitu loh. Allah mana pernah ngomongin porno dalam Quran tuh? Itu Quran segitu tebelnya itu nggak ada porno sama sekali, nggak ada kalimat jima yang kita pahami tentang jima, itu nggak ada tuh dalam Al-Quran. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri kalian adalah pakaian kalian, kalian adalah pakaian istri kalian. Segitu-gitunya.
Nisaukum harthul lakum, istri kalian adalah ladang sawah bagi kalian. Fatu hartakum annasyitum, cangkul sawahmu itu sak karepmu. Kalimatnya itu loh. Kalimatnya itu. Sehingga para psikolog muslim mengatakan, terus dalam konteks sex education, mereka bilang begini, berdasarkan studi komparasi ayat-ayat Quran yang bercerita tentang pola hubungan suami istri, gitu. Kesimpulannya, seks itu semakin ditutup-tutupi semakin enak. Semakin ditutup-tutupi semakin enak. Makin tertutup makin penasaran. Coba nyoba sekali aja istri bapak dicadarin. Ya, ulang tahun pernikahan suruh istri pakai cadar, pakai baju hitam-hitam. Tapi sepakatkan dulu, kalau enggak nanti bapak baca ayat kursi pula kan. Karena dianggap ada hantu malampir pula di rumah. Enggak. Rasakan sensasinya. Tanya sama orang-orang yang suka umroh, orang-orang yang pergi haji, gimana rasanya ngelihat perempuan terbungkus kain hitam dari kepala sampai kaki. Kata orang Medan, ada orang Medan yang bilang begitu, ya, dia penasaran pengen foto bareng sama perempuan yang bercadar full pak, pakai nikob full. Ya. Lu ngomong dong sama dia, katanya, mau foto nggak? Opung mau foto, ya mau foto katanya Ustadz, bilanglah sama dia. Ya, kita bilang hajjah, mungkin taswir hajjah nih ajuz, coba taswir mak. Boleh nggak berfoto? Nih ada jemaah haji Indonesia tua penasaran pengen foto main ti, boleh nggak? Dia cuma gitu aja, geleng gitu aja, berarti iya, bunyi aja nggak mau dia. Habis ini foto, nakal pula opung nih, dia bilang, ini yang depannya mana, belakangnya mana? Artinya perempuan aja itu saking tertutup rapi nggak bisa dibedain mana depan mana depan mau belakang gitu loh. Penasaran nggak? Penasaran. Makin tertutup itu makin bikin kita penasaran. Jadi benar tuh kata para pakar yang mengatakan, makanya dalam Al-Quran itu hubungan laki dan perempuan itu selalu dibahasakan dengan bahasa-bahasa metafor. Ada nggak hadis yang mengatakan bahwa kata baginda Nabi kalau berhubungan suami istri jangan kayak keledai, sama-sama apa? Sama-sama apa? Sama-sama telanjang bulat. Udah telanjang bulat pakai kaca pula kan? Pakai apa? Kaca pula kan? Kamar sekeliling kaca melulu, masya Allah. Kamar keliling kaca semuanya, masya Allah, tabarak karim. Emang Nabi itu kadang mandi bareng sama Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi kata Siti Aisyah apa? Lam yara minni wa lam ara minhu. Aku mandi sebak bareng sama Kangjeng Nabi. Ya baknya mungkin kayak ember lah kalau zaman sekarang mah, kayak bak begitu. Ya, kan belum ada bak-bak mewah kayak zaman sekarang. Apa kata Siti Aisyah? Aku mandi bareng sama Kangjeng Nabi. Ya mungkin kecipak-kecipung lah gitu. Tapi walam yara minni wa la ara minhu. Nabi tidak melihat auratku dan aku tidak melihat aurat Nabi. Sampai segitunya. Nabi tidak melihat auratku, aku tidak melihat aurat Nabi. Ya coba. Saya pernah nyoba Pak. Saya enggak cerita orang. Ini terkait dengan malu ini karena ini kesono kemari efeknya. Saya belajar khuruj keluar di jalan Allah 40 hari. Selama 40 hari itu ketemu perempuan kita nunduk, buang muka, nunduk, buang muka, nunduk, buang muka, kan disuruh begitu. Ghaddu kullil mu'minin yaghuddu min absarihim, ghaddul basar, jaga mata, jaga mata, jaga mata. Jadi persis 40 hari itu gak ngelihat perempuan secara langsung kecuali kita buang muka. Singkat cerita saya pulang nih. Begitu pulang saya nyetir sendiri. Zaman itu belum pakai e-tol. Jadi masih manual bayar ke orang, dan biasanya kalau nggak laki perempuan kan gitu, kalau nggak laki perempuan yang terima itu. Saya kan nggak lihat karena lagi mujahadah nih, istilah kalau kata orang Jawa mah kalau lagi puasa lagi ngerawat, lagi mujahadah, nggak pengen lihat perempuan. Pokoknya perempuan pertama yang pengen saya lihat adalah istri saya selama 40 hari itu, nggak kepengen lihat. Jadi saya bayar itu udah jelas duitnya. Ya, saya pakai duit pas, saya sodorkan begini ke perempuan. Wallahi saya nggak lihat wajahnya.
Diambilnya duit itu, kepegangnya tangan saya, seret, kayak dicabut nyawa. Kaget itu. Masya Allah. Itu gara-gara nggak lihat perempuan secara langsung 40 hari. Tangan kita nyerahin duit tol ke petugas tol, diambil duitnya, cuma ini tangan ini kepegang sama dia. Ini mimbabil muamalah, ini nggak masalah ini. Ngelihat wajahnya juga mimbabil muamalah mah nggak masalah. Biar kalau ada komplain lihat siapa pedagangnya pas dagang waktu itu. Cuma kita lagi latihan aja, latihan mengendalikan pandangan mata. Itu ternyata kayak dicabut nyawa Ji. Iya, saya bilang kok jadi begini. Saya ngebut Pak biar buru-buru cepat sampai rumah. Saya percaya sekarang itu orang jualan jamu apa aja laku, asal ada catatannya, jamu kuat, bener. Madu lah, madu Yaman lah, madu Jerman lah, madu Sumbawa, madu Bima, segala susu kuda liar, susu kuda. Ya, saya ngebayangin kuda liar tuh dinaikin aja susah, apalagi diperes apanya, diperes susunya. Tapi bapak mau aja tuh beli. Kenapa? Supaya tahan lama. Supaya apa? Supaya tahan lah. Padahal obat tahan lama bukan itu. Hadis yang ini, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Coba mata nggak kita pakai lihat perempuan selain istri. Coba istri matanya nggak pakai lihat laki-laki selain suami. Itu insya Allah toko jamu-jamu itu atau yang jualan begitu-begitu itu insya Allah bangkrut dengan sendirinya. Karena penyakit kita sebetulnya karena itu. Udah tahu suaminya itu udah gendut, hitam, botak, ya kan? Istri nonton drama Korea, datang ke rumah tuh masuk ke kamar boleh-boleh ada gairah baca ayat kursi, iya yang saya bilang tadi itu. Juga sebaliknya, udah tahu gini, udah turun mesin berkali-kali, rambut mau tidur aut-autan, kadang dia pakai dasternya udah robek-robek, kita lupa beliin yang baru, pakai peniti, pakai apa? Pakai apa? Pakai peniti. Kita buru-buru pas kita buka kecolok kok kita pakai kecolok, kita buru-buru pakai kecolok segala gara-gara peniti. Ya, sementara kita hari-hari ngelihat perempuan yang bukan mahram, ya masih aja ada gangguan. Jadi problem masyarakat sekarang sebetulnya bukan problem biologi semata, bukan problem medis semata, tapi dalam tastahi fasna masyita. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya paling tidak sekalipun saya juga belum bisa amal, paling tidak dengan ngaji ini kita saling ngingetin. Ya, saling apa? Ngingetin. Ini uban udah muncul di sini, udah muncul di sini, udah muncul di kepala. Kita udah ubanan kayak begini, udah pantasnya udah pegang tasbih dah. Masa tidur pegang remote, Masya Allah. Tar viral lagi pas tidur lagi pegang remote mati pula. Akhirnya kemudian viral, Masya Allah. Makanya Ji umur 60-an pegang tasbih, minimal aksesoris. Minimal apa? Minimal apa? Aksesoris lagi itu dipakai di pergelangan sini, nggak masalah. Ya kenapa? Karena itu untuk mengingatkan kita akan suasana zikir. Pakai baju juga udah nggak usah neko-neko lagi. Umur sudah 60 tahun pakai levis, nanti kasihan kalau ente meninggal tuh nyopotnya susah, digunting pula nanti tuh. Ya pakai yang gamis atau sarung gitulah, yang gampang-gampang lah. Kalau kata Imam Ghazali rahimahullah, kalau umur sudah 40, umur udah berapa? 40 harus sudah menjadikan masjid sebagai rumah. Ya bentar-bentar ke masjid, bentar-bentar ke masjid. Jadi kalau bini ditanya, Pak Haji kemana? Lagi ke masjid, kapan pulangnya? Aduh nggak tahu Pak Haji, maka kalau udah ke masjid nggak tahu kapan pulangnya. Ya tapi bertanya, Pak Haji lagi kemana Bu Haji? Lagi ke pasar, kapan pulangnya? 5 menit lagi juga datang. Masya Allah. Ya, kan kemana? Ke depan lagi badminton. Dia mah nggak lama, nggak sampai rubber set, 1 set dia udah ngos-ngosan, bentar lagi balik. Tapi kalau udah ke masjid nggak tahu dia kapan pulangnya. Masya Allah. Itu katanya kalau udah umur 40 kudu mulai begitu. Malu kita udah umur 40. Kalau udah umur 50, kalau udah umur 50 Ji harus mulai itu pakai baju tuh yang putih-putih gitu loh. Apa? Yang putih-putih, ya, biar mirip-mirip kain kapan. Jadi kalau pas kita dikapani nanti bini nggak kaget-kaget kali. Dah hari-hari kita pakai pakaian apa? Pakai pakaian putih. Yang lain-lain udah mulai berangsur-angsur diganti. Kalau umur udah 50, loh. Kalau umur udah 60,
Kalau bisa kuburan tuh harus sering-sering dia. Harus sering-sering apa? Dikunjungi sehari 7 kali atau seminggu tiap hari itu. Dan ya kemana? Jatikosar dulu. Jatikosar, nongkrong di Jatikosar, ngeliatin misalnya teman-teman. Almarhum Ji, apa kabar Ji? Sekarang Ji lagi ngapain di sono Ji? Gitu. Insya Allah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita berpikir seperti itu dengan pondasi rasa malu yang tadi, malu sudah umur 40, malu sudah umur 50, malu sudah umur 60. Kalau kita punya pondasi rasa malu begitu, sebagaimana susunan hadisnya, hadis pertama tentang surga, hadis kedua tentang rasa malu, insya Allah rasa malu itu akan mengantarkan kita masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim. Nas'aluka Allahumma bisirril Fatihah, karamatil Fatihah, wa jazil Fatihah, wa nasrul Fatihah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tad'alna dhanban illa ghafartah wal hamman illa farajtah wala karban illa nafastah wala dainan illa qadaitah wala maridan illa syafaitah wala aiban illa satartah wala dhalan illa hadaitah wala faqiran illa aghnaytah wala jahilan illa 'allamtah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.